Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi awalil kalam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di Masjid Surau Darul Sakinah Darul Jannah. Oh, salah. Maaf. Baru perdana Darul Jannah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur. Alhamdulillah kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Yang terhormat pengurus Masjid Surau Darul Jannah beserta jajarannya, kemudian ini mama alim ulama cerdik pandai seluruh bidang dalam negeri, ikatan anak kemanakan Kapai tapi ratinyo kepulang sampai kabar itu. Kemudian kepada generasi muda-mudi kami, pemuda kami, baik pagar di dalam kampung, pelindung negari, masa depan negari, pembangkit negari. Kemudian kepada mudi-mudi kami, anak gadis kami, sangat dibudokan Tuhan di papih rumah negara. Baiklah Bapak Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Debiza Ahmad. Alhamdulillah, gelar belakangnya Alhamdulillah dan magister 2018 kemarin, yaitu MPD. Kalau dulunya sebelum Pak Jokowi Presiden itu MA, Master Agama. Sekarang udah berubah menjadi MPD, udah umum semuanya Pak. Tidak ada lagi yang pakai Islamnya lagi. Jadi sekarang rata MPD. Baiklah Bapak Ibu-ibu, pada hari ini sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pengurus masjid kita, yaitu tema kita yaitu tanda Allah mencintai hamba-Nya. Ibu-ibu lagi cinta sama suami ibu. Amin. Lagi sayang bu. Amin. Yus mananya bu? Ada juga. Yus mana sayang bu? Alhamdulillah. Ada juga. Kebanyakan pada hari ini Pak, suami pulang, istri sibuk dan apa? Nah, Sinetron. WA-nya kalau di grup tuh ada yang balas grup Pak. Ya. Mau dibalas, suami udah datang nih, Ya. udah kaki ini berdiri suami, ini masih aja senyum-senyum di WA. Nah, iya. Tapi sayang sama suami bu. Ya. Kalau sayang sama suami, kalau suami datang tuh bu, dilayani suaminya. Ya. Kalau Rasulullah bersama Aisyah kayak gitu bu, Aisyah dibukakan bajunya, taruh bajunya. Gitu. Seperti itulah Aisyah bersama Rasulullah bu. Sayangnya luar biasa. Iya. Sebagai contoh Bapak Ibu, sayangnya Aisyah itu ketika Rasulullah memanggil Aisyah itu langsung segera Pak. Wahai Aisyah kesini dulu.
Ini sedang memasak ikan loh, pakai kayu, tidak pakai kompor dulu Pak, tidak perlu pakai gas dulu, ikut pakai kayu. Bawa matian api kayu itu dulu Pak, dimatikan api kayu Pak. Kemudian langsung menemui Rasulullah, wahai ya Rasulullah, begitulah Aisyah, sehingga Aisyah diberi gelar pipi kemerahan ya Umairah. Begitu cintanya. Lai cinta Bapak Ibu. Lai Lai kadang sama saya. Lai kadang-kadang. Buktikan Bapak Ibu. Apa-apa sayang lagi. Oh Sayang. Bapak, lai sayang Bapak kau. Kadang-kadang. Tak boleh berpaling mata Bapak Ibu. Tapi ibu lai cantik dulu di rumah. Ya. Kadang-kadang. Lai berdandan dulu di rumah. Itu dulu. Berdandan di rumah. Supaya tak berpaling suaminya Bapak Ibu. Makanya Al-Quran menerangkan saling sayang menyayangi itu dalam Al-Quran. Sakinahnya di situ Bapak. Jadi hindari dulu Bapak Ibu WA-nya. Kalau datang suami dari dulu WA-nya, baru dialog di situlah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Maka sayanglah suaminya, sayangilah istrinya. Mudah-mudahan kita selalu bersama sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, seperti itu Pak. Sayangnya Rasulullah itu kayak gitu. Bagi siapa Pak? Innallaha la yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dua Pak, Allah mencintai seseorang itu. Ada dua. Yang pertama, bertaubat. Innallaha la yuhibbut tawwabina, bertaubat Bapak Ibu. Taubat ini luar biasa Pak. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita masih banyak kesalahan Bapak Ibu. Setiap hari pasti kita punya masalah. Apa namanya itu? Iya, ada kesalahan. Kullu bani khata', setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabina. Sebaik-baik mereka itu melakukan kesalahan itu bertaubat. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kita itu banyak masalah kesalahan, bacalah istighfar. Bacalah istighfar. Mari sama-sama kita baca istighfar Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal qataya. Sekali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal qataya. Itu Pak. Kuncinya itu Pak, baca istighfar. Kalau kita baca istighfar Bapak Ibu, itulah peluang bagi kita. Buka di dalam surah ketiga ayat 31 Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah wastaghfirullah dzunubakum. Apa itu Bapak Ibu? Kalaulah Allah mencintai Allah Pak, yang pertama Pak dosa diampuni oleh Allah. Kalaulah Allah sayang kepada Allah, kalaulah cinta Allah kepada kita, dosa kita diampuni Pak. Makanya kita berpelan-pelan Pak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-lahan kita bertaubat kepada Allah. Karena enggak gampang Pak. Untuk bertaubat itu enggak gampang. Untuk usaha, terus berusaha kata Rasulullah. Ketika berusaha itu kita meninggal tak apa-apa. Kita meninggal dalam keadaan berusaha untuk bertobat. Makanya penting kita untuk bertobat, baca istighfar. Kenapa? Kalau orang yang bertobat itu Pak, luar biasa, lapang dada, mudah rezeki Pak. Itulah orang yang bertobat. Orang-orang yang berhasil taubatnya itu Pak,
sangat sayang Allah kepadanya, yaitu ketika dia itu di dalam kehidupannya itu betul-betul melakukan kebaikan. Misalnya dia sabar, melakukan kesabaran, Pak. Biasanya dia pemarah, emosinya selalu tinggi, tapi alhamdulillah, Pak, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi sabar. Tapi dek kawan, Pak, dibully pulau. Dek, telah berubah kawan gini, telah sabar kawan gini, telah rajin sholat, Allah murung pulau kawan ku jadi taubat, Pak. Dek karena dibully teman. Makanya kita harus belajar kepada belut, Pak. Ketika kita ambil belut di lumpur, kita ambil belutnya itu, lumpurnya nggak ke bawah, belutnya aja kita ambil. Itulah luar biasanya belut, Pak. Walaupun dia berada di lingkungan yang kotor, tapi dia masih kuat imannya. Itulah, Pak, belut. Makanya kita orang yang bertaubat itu seperti itu, Pak. Harus istiqomah dia bertaubat, Pak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah minta maaf, Pak, minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepatlah kamu itu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah datang malaikat Israel baru tak bisa lagi, Pak. Ketika nyawa sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bisa lagi kita beribadah. Tak bisa lagi kita beramal, Bu. Tak bisa lagi kita minta ampun kepada Allah. Ampun ya Allah, tak bisa lagi. Nyawa sudah diambil. Bagi yang soleh, Pak, insya Allah tersenyum meninggalnya. Luar biasa senyumnya, luar biasa. Ketika kita sholat berjamaah, lagi sujudnya, kita meninggal dunia, husnul khotimah. Alhamdulillah, Pak. Bagaimana dengan kita belum bertaubat, Pak? Kita belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kita melakukan kesalahan. Kita tidak baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah ambil nyawa kita. Bagaimana, Pak? Meninggalnya itu dimain-mainkan oleh malaikat Israel. Makanya kena amalnya tadi, Pak. Gak ada motor. Maka waktu itu, Pak, kena amal tadi, Pak. Dikumpulkan kita nanti, Pak. Belum dikumpulkan di padang mahsyar, diazab di dalam kubur. Luar biasa azab di dalam kubur, Pak. Mimpinya Rasulullah. Kalau mimpinya Rasulullah itu selalu benar, Pak. Bukhari Muslim. Malaikat, Pak, mengajak Rasulullah itu pergi jalan-jalan, Pak. Ya baiklah, kata Rasulullah. Pergilah Rasulullah bersama malaikat. Di dalam perjalanan bertemu dengan seorang pemuda, Pak. Diimpit dengan batu besar. Kemudian batu itu bergelinding. Kemudian diambil lagi batunya itu oleh seseorang. Impitnya lagi orang itu. Bertanyalah Rasulullah kepada malaikat, wahai Rasulullah, ini kenapa hambaku ini ya Allah? Dijawab oleh malaikat, ini hambaku tidak sholat. Ketika azan, dia tidak memenuhi panggilanku, tidak gemetar hatinya. Buka dalam surah Ali Imran, Bu. Ketika dikumandangkan azan, hatinya tidak gemetar, Pak. Tidak gemetar hatinya. Itulah, Pak. Sedih Rasulullah waktu itu. Astagfirullah, kata Rasulullah. Diajak lagi oleh malaikat pergi. Bertemu dengan orang, Pak, pemuda yang mulutnya ini dirobek, sebelah kanan dirobek, sebelah kiri dirobek, atas dirobek, bawah dirobek. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ini kenapa wahai malaikat? Dijawab oleh malaikat, ini orang-orang yang membawa fitnah, Pak. Fitnah luar biasa, Pak. Luar biasa, fitnah. Kemudian berjalan lagi Rasulullah SAW bersama malaikat, Pak. Kakinya tergantung, kepalanya di bawah. Kemudian lidahnya dia dihancurkan oleh seseorang. Ditanya oleh Rasulullah, ini kenapa wahai malaikat?
dijawab oleh malaikat, ini orang yang nggak puasa. Puasa setengah hari Pak Bu, dibatalkan tanpa sebab. Astagfirullahaladzim, luar biasa azabnya Pak. Kenapa? Rupanya puasa ini Pak, amalan untuk Allah Pak, bukan untuk diri kita, tapi ini amalan untuk Allah. Hadisnya ada Bapak Ibu. Ketika anak Adam itu melakukan amal itu untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa Pak. Illa siyam, kecuali puasa. Luar biasa Pak, kecuali puasa. Bagi yang mereka mengamalkannya, insya Allah aku membalasnya langsung Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, marilah kita bertaubat Bapak Ibu. Marilah kita merenungi Bapak Ibu, bagaimana kelakuan kita selama hidup Bapak Ibu. Selagi kita masih hidup, masih diberi umur yang panjang, seandainya diambil oleh Allah luar biasa, dikumpulkan nanti kita di padang mahsyar, kita lihat nanti CCTV kita sendiri Pak Ibu. Rupanya kita nggak pernah sholat, rupanya kita zakat beli juga. Lewat kota infak, kita bilang bye-bye, nggak mau bersedekah. Ada sedekah, misalnya kalau uang 1.000 Pak, dia lemparin aja. 5.000 dia lemparin aja. Kalau 10.000 dilipat dulu, masukin. Kalau udah 50.000 udah diminta sedikit. Kalau udah 100.000, alas tuh gila, agak sulit sedikit. Seperti itu kita berinfak. Makanya kita berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu membantu kita Bapak Ibu, membantu amalan kita. Kalau berat nanti rasanya nanti di yaumul hisab dibantu oleh amal kita Pak. Makanya kita memperbanyak amal-amal soleh. Minta ampun kepada Allah. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma ahrimni lazzata maksiati warzuqni lazzata taati. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Begitu nikmatnya hamba melakukan maksiat ya Allah. Karena melakukan maksiat ini Bapak Ibu, enaknya luar biasa. Sehingga apa, banyak kita lalai sama Allah, lupa dengan Allah. Allah sibukkan kita Bapak Ibu, sehingga kita lupa dengan Al-Quran. Gak sempat lagi kita membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini bulan Quran Pak. Mari kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita meringankan kan apa kita nanti Pak, amal kita nanti. Kalau berat rasanya Pak, Al-Quran ini yang menolong. Yang akan mendinginkan tuh besok Al-Quran Bapak Ibu. Kok baik rasanya besok Bapak, kok angin rasanya yang mendinginkan tuh Al-Quran. Maka berbanyaklah kita Bapak Ibu baca Al-Quran. Mulailah membaca Al-Quran, itulah yang akan menolong kita Bapak Ibu. Ibaratnya nanti di persidangan kita ada masalah, yang membela kita Al-Quran. Bagi siapa? Yang membacanya Pak Ibu. Itulah yang menolong kita. Membacanya aja sudah dapat keutamaan Pak Ibu. Apalagi kita paham dengan maknanya. Luar biasa. Marilah sama-sama kita bertaubat Bapak Ibu. Allahumma ahrimni lazzata maksiati warzuqni lazzata taati. Ya Allah, dekatkan hamba ya Allah kepada orang yang taat ya Allah. Yang kedua Bapak Ibu, menjaga wudhu Pak. Yang kedua ini menjaga wudhu. Wudhu ini termasuk toharah Bapak, yaitu berasal dari kata tuhur, yaitu bersih di luar, bersih di dalam Pak. Kalau di luar itu nasib Pak, kalau yang di dalam husnul, digabungkan menjadi wudhu Pak. Makanya dalam Al-Quran menjelaskan rukun wudhu itu ada berapa Pak di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada 4. Kalau dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ada 4, yaitu membasuh muka Pak. Faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Wajah ini kena semua Pak. Putar kali lagi, sebanyak 3 kali. Kemudian wa aydiyakum ila marafiq, dari atas sampai ke bawah, sampai ke siku Pak. Jaga ini Pak. Anak-anak aku Pak, waktu pesantren kayak kok
Kok kayak gitu nak? Bapak saya kayak gitu, orang tua saya seperti itu, ayahnya seperti itu. Ya ubahlah, tak bisa lagi pak, udah kebiasaan katanya. Payah dirubahnya pak, karena udah kebiasaan di rumah katanya. Ya udah harus sedikit-sedikit untuk berubah. Bukan itu maksudnya nak. Baru berubah dia. Masukin airnya di sela-sela ini pak, sampai ke siku lebih. Kalau kurang, ini menjadi saksi nanti pak. Luar biasa. Makanya hati-hati berwudu pak. Kalau enggak tidak diterima sholat kita. Kemudian wamsahu birusikum, yaitu membersihkan kepala, bukan rambut. Nanti kasihan pak. Ya, bapak kita yang enggak punya rambut gimana botak gitu. Itu bagaimana nyapu rambutnya? Kasihan gitu kan. Jadi banyak kepala. Sebanyak 3 kali. Kemudian apa ini pak? Wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu membasuh kaki sampai mata kaki pak. Jangan sampai kurang dari mata kaki. Itu akan menjadi saksi bapak ibu. Jadi ada 6 pak. Jadi pertama niat tadi bu. Kalau Al-Quran ada 4, tapi di dalam syariat Islam ada 6. Niat ditambah 1 niat, kemudian tertib lagi terakhir. Itu tambahannya. Makanya jaga selalu wudu Pak Ibu. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu menjaga wudu. Kenapa? Kalau selalu menjaga wudu, kita terhindar dari maksiat Pak. Bilal bin Rabah aja Pak Ibu, udah kedengaran kakinya, telapak kakinya di surga. Kenapa? Nggak berhenti untuk ambil wudu. Batal wudunya langsung ambil wudu. Nggak ada air tayamum beliau. Nggak ada air bertayamum. Boleh bertayamum Pak Ibu. Kalau nggak ada air bertayamum, atau kita lagi sakit, tidak boleh kena air, boleh bertayamum Pak. Atau para sahabat dulu Pak, ada musim dingin dulu. Ada musim dingin luar biasa dinginnya. Itu dibolehkan bertayamum Pak. Kalau diambil juga air nanti mati. Kematian. Makanya apa Ibu? Jaga wudu. Dengan wudu inilah sholat kita insya Allah sempurna. Maka jagalah wudu. Insya Allah kita terjaga amal-amal kita Pak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu istighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ini luar biasanya Pak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang kita. Ketika kita melakukan maksiat, bilang astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, jangan pernah kita ulangi lagi. Mari kita selalu taubatan nasuha, jangan pernah kita tergoda iman kita. Makanya kita berdoa, ya Allah ya qawi, kuatkanlah imanku ya Allah di dalam menjalankan ibadah-ibadah di dalam kehidupan dunia ini. Ucapkanlah Pak Tabiru yang dalam besar. Iktabik batihilunah syukran ala kulli tamamikum wa afwan ala kulli khata'i. Wabillahi bisabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberi tausiah pada malam Ramadan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi renungan kepada kita dalam memperbaiki diri. Kemudian insyaallah pada besok subuh kita kembali mendengarkan ceramah subuh bersama Ustaz Dr. Andus Haji Zainal Rasmi dengan tema pengaruh dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya untuk infak atau sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk pembangunan masjid sebanyak Rp254.000, kemudian anak yatim Rp131.000, kemudian wafa Rp196.000, kemudian pesantren Ramadan Rp48.000.
untuk kegiatan Ramadan dari Bapak Haji Budiman Fakih sebanyak Rp600.000. Jadi jumlah infak atau sedekah yang terkumpul pada